Selamat sore Pak Daniel. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sosial media TikTok. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Selanjutnya, slide gambaran umum akan dibacakan oleh Nadia Novianti. Oke, yang pertama, gambaran umum TikTok. Waktu berdiri TikTok itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016. Jadi TikTok ini tuh merupakan aplikasi pengembang asal Tiongkok yang bernama ByteDance. Yang awalnya dia tuh meluncurkan aplikasi video pendek yang bernama Douyin. Dan dalam waktu 1 tahun, Douyin ini memiliki 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video di setiap harinya. Akibat meroketnya popularitas, Douyin ini melakukan ekspansi keluar Cina dengan nama baru yang lebih mudah dikenal yaitu TikTok. Perusahaan ini juga didirikan oleh Zhang Yiming yang juga pendiri layanan Toutio, yaitu aplikasi berita untuk pengguna di Tiongkok. Selanjutnya ada perjalanan jatuh bangunnya TikTok. Jadi meskipun TikTok ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2016, tetapi popularitas TikTok juga baru mulai meledak di tahun 2019. Karena terlihat dari jumlah unduhan di Google Play Store yang telah mencapai 500 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Tetapi aplikasi ini juga banyak ditentang di berbagai negara, contohnya di India. Di sana tuh memblokir aplikasi ini karena memanasnya hubungan diplomasi di kedua negara. Dan aplikasi TikTok ini juga diblokir di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mereka akan membuka blokiran aplikasi TikTok ini jika hanya mau diakuisisi oleh Microsoft. Meskipun demikian, tetap harus diakui kalau minat pengguna TikTok di Indonesia tuh sedang tinggi-tingginya karena mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, politisi, pejabat pemerintah mengandungi aplikasi ini. Next. Yang selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2018, aplikasi TikTok ini secara resmi diblokir di Indonesia karena adanya konten yang berbau negatif dan pengaturan umur pengguna yang terlalu dini, yang awalnya itu dengan minimal umur 12 tahun untuk digunakan di Indonesia, tetapi Kelly Jeng yang merupakan CEO dari TikTok ini bersama timnya langsung datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti pemblokiran aplikasi ini, yang kemudian menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh pihak pemerintah Indonesia yang yaitu mengubah pengaturan umur menjadi minimal 16 tahun dan menghapus konten-konten yang berbau negatif di dalam aplikasi TikTok ini. Dengan adanya kerjasama dari pihak TikTok ini kepada pemerintah Indonesia, pihak dari pemerintah Indonesia pun akan membuka pemblokiran aplikasi ini. Kini TikTok di Indonesia sendiri menjadi salah satu sumber video yang berunsur edukasi, komedi, dan lain sebagainya. Tentunya perjalanan kesuksesan konten TikTok bersamaan dengan kesuksesan kreatornya melalui kampanye barunya ini, dan TikTok juga berharap akan ada semakin banyak kreator yang ingin menuangkan kreasinya di platform tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan dari TikTok itu yang pertama, mudah dalam meng-share video sehingga berpengaruh pada tingkat engagement yang diciptakan. Yang kedua, semakin banyak pengguna dari berbagai golongan, dari mulai masyarakat biasa, artis, pejabat, influencer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terdapat durasi maksimum yang ditetapkan TikTok sehingga lebih hemat kuota internet dan tidak membuat orang bosan. Yang keempat, tidak perlu akun untuk melihat video aplikasi di TikTok. Yang kelima, filter yang beragam dan cara pemakaiannya dibebaskan pada para pengguna. Yang keenam, bisa menggunakan background musik pilihan yang up-to-date dan beragam. Yang terakhir, memiliki challenge yang beragam sehingga bisa dilakukan dari berbagai negara. Kekurangannya yaitu sulit untuk mengontrol batasan para pengguna di bawah umur, keamanan data yang kurang terjaga, dan sulit membagi konten mana yang benar-benar pantas disebut kreatif dan tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada fitur TikTok. Yang pertama ada filter. TikTok menawarkan berbagai macam pilihan filter yang ada dalam berbagai kategori.
Filter yang ada ini dapat memperindah tampilan fisik pada saat melakukan take video pada objek yang disorot. Yang kedua ada Beautify. Beautify ini merupakan filter khusus yang digunakan pada wajah pengguna. Dengan filter ini, pengguna dapat mempercantik tampilannya. Yang ketiga ada musik, salah satu fitur pendukung yang memiliki peran paling penting dalam pembuatan video. Musik yang ada di dalam aplikasi TikTok ini dibagi ke dalam berbagai macam genre sehingga bisa disesuaikan dengan konten. Next. Yang keempat ada timer. Timer ini berfungsi sebagai tombol bantuan dalam membidik objek. Dengan adanya fitur timer, pengguna dapat merekam video yang diinginkan tanpa perlu meminta bantuan orang lain untuk merekamnya. Yang kelima ada stiker dan efek. Digunakan untuk menghias video yang dibuat agar semakin variatif. Stiker dan efek yang ada dapat disesuaikan dengan tema konten yang dibuat. Yang terakhir ada voice changer function. Pengguna dapat mengubah suara mereka dengan menggunakan berbagai macam efek, seperti suara hewan misalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada jenis konten. Yang pertama, tips and trick. Dibuat dengan durasi video hingga 1 menit menggunakan berbagai filter. Tidak harus mengenai penggunaan produk, melainkan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, seperti kafe, tempat hiburan, dan lain-lain. Contohnya seperti konten ini. Tips berpakaian untuk kamu yang bertubuh mungil. Yang kedua ada video sketsa, berupa suatu video yang bersifat humor dan biasanya mengenai kehidupan sehari-hari. Biasanya bercerita tentang keluh kesah seseorang namun dibalut dengan unsur komedi. Contohnya seperti konten ini yang menceritakan awal perjalanan bisnisnya. Next. Yang ketiga ada tutorial penggunaan produk. Dibuat untuk menunjukkan produk baru yang diluncurkan oleh suatu brand. Konten ini biasanya dibuat menggunakan beragam fitur TikTok. Contohnya ini tutorial penggunaan pasmina. Yang keempat, hashtag challenge. Pembuat konten mengajak pengguna lainnya untuk menunjukkan kreativitas dengan hashtag khusus. Tujuannya untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen dengan harapan dapat menjangkau lebih luas. Contohnya konten hashtag challenge, cobain cimori cegar. Yang kelima, ada dance challenge. Pembuat konten mengajak pengguna lainnya untuk berdansa seperti yang sudah dikonsepkan. Tujuannya untuk mengenalkan produk, menambah exposure, dan menjangkau lebih luas. Contohnya seperti konten Shopee Dance Challenge. Yang keenam, ada menduplikasi konten populer. Sebuah konten yang menduplikasikan konten populer dan disesuaikan dengan brand. Konten populer tersebut bisa ditemukan pada laman pencarian TikTok. Terdapat audio, filter, hingga hashtag tertentu yang sedang populer. Contohnya ini konten yang menggunakan audio yang sedang populer. Yang ketujuh, edukasi. Sebuah konten yang memberikan edukasi kepada penggunanya dengan mengaitkan dengan produk dari brand. Contohnya ini cara membuat laporan keuangan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penggunaan TikTok dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi dan komunikasi akan sangat sulit dihindari di era digital 4.0. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia dilakukan secara digital karena lebih mudah dan praktis. Bidang bisnis menjadi salah satu bidang yang juga mengalami perubahan. Aplikasi TikTok menjadi wadah bagi para penggunanya untuk menunjukkan sisi kreatif dalam bentuk video yang berdurasi 15 detik hingga 1 menit. Pentingnya penggunaan TikTok dalam dunia bisnis dengan memaksimalkan penggunaan hashtag, mengikuti tren, melakukan kolaborasi dengan influencer. Next. Melihat Scarlett Whitening memanfaatkan media sosial TikTok sebagai digital content media pemasarannya. Dalam TikTok, Scarlett Whitening yang berisikan konten informatif seputar skincare dan cara merawat wajah yang hits di Indonesia. Proses observasi secara langsung mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial TikTok. Subjek yang ditelaah merupakan video yang dibuat dengan memanfaatkan aplikasi TikTok. Pada akun Scarlett Whitening memiliki pengikut lebih dari 200.000 orang dan penyuka postingannya hingga miliaran. Next. Mengikuti tren dan membuat konten menarik.
Strategi marketing yang digunakan TikTok mengandalkan video yang berisi berbagai hal yang sedang tren dan diminati banyak orang dengan tujuan memenuhi keinginan banyak orang akan suatu video hiburan. Perusahaan perlu memikirkan dan merancang konten menarik seperti apa yang akan ditayangkan dalam video TikTok. Namun, tren TikTok cepat berubah, jadi ketika mendapatkan momen tertentu yang sesuai dengan produk atau jasa yang hendak dipromosikan atau ingin memperkenalkan bisnis. Jika tren yang lama sudah berlalu, maka harus memantau tren selanjutnya yang mungkin terjadi sehingga promosi yang dilakukan tepat sasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Melakukan kolaborasi dengan influencer TikTok. Strategi marketing lewat TikTok bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan memikat lebih banyak audiens, supaya dapat meraih pasar yang lebih luas ini. Bisa pula berkolaborasi dengan influencer TikTok, tetapi perlu mencari tahu terlebih dahulu siapa influencer yang sedang digemari dan memiliki banyak pengikut. Hal berikutnya yang juga penting yaitu harus mengetahui secara pasti dengan influencer seperti apa yang ingin diajak bekerja sama. Untuk itu, lakukan analisis terlebih dahulu mengenai audiens dari influencer tersebut. Apakah audiens mereka sesuai dengan target pasar atau tidak? Jika memang sesuai, maka kolaborasi bisa dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.